Selamat pagi, Ibu Bapak, Saudara, anggota jemaah dan simpatisan GKI Taman Majapahit Semarang. Pagi hari ini kita bersama-sama kembali di dalam program Pelita Bagi Kakiku bersama dengan saya, Pendeta Surya Samudera Giamsyah. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur satu hari telah kami lalui, kami telah menjalani istirahat semalam, dan pagi hari ini Engkau membangunkan kami dengan tubuh yang segar, dan kami percaya ada berkat yang baru yang Engkau sediakan bagi kami. Oleh karena itu ya Bapa Surgawi, kami mau menyediakan hati kami, hidup kami untuk pertama-tama membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, mengawali langkah perjalanan kami pada hari ini, sebab kami percaya firman-Mu itulah pelita bagi kaki kami. Berkata-katalah ya Bapa Surgawi, kami siap untuk mendengar, kami memohon terang Roh Kudus hanya di dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman kehidupan itu. Amin. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini Senin 14 September 2020, secara leksionaris bacaan kita terambil dari kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasalnya yang ke-48, ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-22 akan saya bacakan. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Israel melihat anak-anak Yusuf itu, bertanyalah ia, "Siapakah ini?" Jawab Yusuf kepada ayahnya, "Inilah anak-anakku yang telah diberikan Allah kepadaku di sini." Maka kata Yakub, "Dekatkanlah mereka kepadaku supaya ku berkati mereka." Adapun mata Israel telah kabur karena tuanya, jadi ia tidak dapat lagi melihat. Kemudian Yusuf mendekatkan mereka kepada ayahnya, dan mereka dicium serta didekap oleh ayahnya. Lalu berkatalah Israel kepada Yusuf, "Tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi, tetapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu." Lalu Yusuf menarik mereka dari antara lutut ayahnya, dan ia sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Setelah itu Yusuf memegang mereka keduanya, dengan tangan kanan dipegangnya Efraim, yaitu di sebelah kiri Israel, dan dengan tangan kiri Manasye, yaitu di sebelah kanan Israel. Lalu diberkatinyalah mereka kepadanya. Tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan
meletakkannya di atas kepala Efraim, walaupun ia yang bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye. Jadi tangannya bersilang, walaupun Manasye yang sulung. Sesudah itu diberkatinyalah Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama mereka dan Bapakku Abraham dan Ishak termasyur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, "Janganlah demikian, ayahku, sebab inilah yang sulung. Letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya." Tetapi ayahnya menolak. Katanya, "Aku tahu anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa, dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya, dan keluarga adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa." Lalu diberkatinyalah mereka pada waktu itu, katanya, "Dengan menyebutkan namamu lah orang Israel akan memberkati. Demikian Allahku kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye." Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye. Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, "Tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu suatu punggung gunung yang kusebut dengan padang, dan panahku dari tangan orang Amori." Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita semua yang boleh dengan setia hidup di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Ibu bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam tradisi bangsa Israel, orang-orang yang lahir sebagai yang sulung
biasanya mendapatkan privilege, mendapatkan hak istimewa, atau yang biasa kita kenal dengan istilah hak kesulungan. Tetapi rupa-rupanya Yakub yang kemudian disebut sebagai Israel mencoba untuk mengubah tradisi tersebut. Bukan yang sulung yang mendapatkan berkat, tetapi yang bungsu. Antara anak-anak Yusuf, yaitu Efraim dan Manasye, Yakub memberkati sang adik. Sang adik justru mendapatkan berkat yang lebih daripada yang sulung. Dan ibu bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita mau mendapati apa? Pertama, kita bisa melihat bahwa ketika Allah bekerja, ketika Allah berkarya, rupa-rupanya tradisi yang ditetapkan oleh masyarakat itu bisa dijungkir balikkan sedemikian rupa sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab di mata Tuhan, tradisi manusia adalah hal nomor 2. Hal pertama adalah kehendak Tuhan, kehendak Allah sendiri. Jikalau Allah berkehendak yang sulung yang mendapatkan berkat, maka terjadilah demikian. Tetapi jikalau Allah berkehendak yang bungsu yang mendapatkan berkat, maka terjadilah demikian. Kedua, kita mendapati bahwa ternyata ibu bapak saudara yang terkasih, Allah tidak memandang rendah mereka yang masih junior, mereka yang masih muda. Tidak, tetapi Allah juga memandang bahwa mereka pun adalah pribadi-pribadi yang layak mendapatkan berkat Tuhan. Nah, pada hari-hari ini seringkali kita mendengar bahwa orang-orang yang sudah senior, orang-orang yang sudah berpengalaman berkata nyinyir tentang generasi muda. Generasi muda dikatakan sebagai generasi yang tidak tahu apa-apa. Kamu masih muda, kamu belum tahu banyak hal, kamu belum banyak makan asam garam, kamu tahu apa? Bahkan ada istilah anak bau kencur. Ada juga orang tua yang mengatakan, kamu belum jadi orang. Bahkan ada sebuah kalimat yang berkata, life begin at 40. Hidup itu baru dirasakan sebagai hidup ketika seseorang berusia 40 tahun. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ucapan-ucapan, anggapan-anggapan seperti itu adalah anggapan umum yang terjadi di sekitar masyarakat kita. Tetapi itu semua melupakan apa yang Allah kehendaki. Allah bebas menentukan siapapun yang akan Ia berkati, bahkan yang mendapatkan hak untuk menjadi pemimpin. Hari-hari ini di tengah wabah virus corona, kita mendapati justru orang-orang yang sudah dikatakan berpengalaman itu gagap di dalam menghadapi wabah virus corona. Kita melihat bahwa mereka yang sudah berusia
di atas 40, 45, 50 tahun, termasuk saya, gagap teknologi. Untuk rekaman seperti ini saja, saya harus dibantu oleh seorang rekan yang sangat baik. Tetapi Ibu Bapak Saudara yang terkasih, bukankah hal ini membuktikan bahwa kepemimpinan pada hari ini justru dipegang oleh generasi muda? Kepemimpinan pada hari ini justru dikendalikan oleh generasi yang dikatakan sebagai generasi milenial. Sehingga akhir-akhir ini timbul istilah generasi milenial adalah kunci. Oleh karena itu, Ibu Bapak Saudara yang terkasih, mari pagi hari ini kita bawa generasi muda, kita bawa generasi milenial, kita bawa kepemimpinan anak-anak muda, baik di dalam kehidupan keluarga kita, baik di dalam kehidupan gereja kita, baik di dalam kehidupan masyarakat kita, baik di dalam kehidupan bangsa kita, maupun di dalam kehidupan di dunia ini, di dalam doa-doa kita. Biarlah Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberkati generasi milenial ini, sehingga apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka lakukan sungguh-sungguh berdampak, sungguh-sungguh membawa berkat, sungguh-sungguh membawa sukacita dan kesejahteraan di lingkup, di tempat di mana mereka berada. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini meneguhkan kita, mengingatkan kita, juga menginspirasi dan memotivasi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami telah membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan, dan kami diingatkan bahwa generasi muda bukanlah pemimpin untuk masa depan. Kami diingatkan bahwa di dalam rahmat Allah, generasi muda adalah pemimpin pada hari ini. Dan oleh karena itu kami sungguh berdoa bagi mereka. Tuhan topang, Tuhan kuatkan, Tuhan berikan hikmat kepada generasi milenial ini, sehingga mereka memiliki mata, telinga, dan hati yang terbuka lebar untuk dapat melihat, mendengar, dan turut merasakan pergumulan-pergumulan yang dialami oleh gereja Tuhan di tempat ini, juga oleh setiap anggota masyarakat, bahkan kehidupan bangsa ini. Dan biarlah generasi milenial ini Tuhan pakai untuk boleh menjadi pemimpin pada hari ini yang menjadi berkat. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang terkasih, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.